di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Menjadi murid yang taat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Yesaya 50 ayat 4. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, Tuhan menjadikan saya seorang murid dengan tujuan agar saya dapat mengikuti jejaknya. Setelah seorang diperbaharui oleh Tuhan di dalam Kristus, maka ia disebut sebagai murid Kristus. Murid Kristus belajar dari Kristus sendiri untuk dapat mengajar orang lain tentang segala sesuatu yang telah diajarkannya. Yang diperlukan untuk menjadi murid Kristus sejati adalah komitmen untuk taat. Tuhan menegur Israel yang mengeluh dan mempersalahkannya atas penderitaan mereka di pembuangan. Hukuman Tuhan terjadi karena mereka tidak mau taat kepadanya sebagai hamba Allah. Kontras sekali dengan hamba yang digambarkan pada bagian ini. Yesaya adalah seorang murid yang taat. Setiap hari ia duduk di bangku sekolah milik Tuhan untuk berguru padanya. Tuhan menjadikan Yesaya seorang murid yang menundukkan diri dengan cara sebagai berikut. 1. Menjadi murid yang taat dalam perkataan. Ayat 4a. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Lidah dapat berarti bahasa atau dapat pula berarti kemampuan berbicara. Lidah seorang murid adalah lidah seorang yang terpelajar. Ia telah terlebih dahulu belajar sehingga dapat berbicara dan mengajar orang lain. Dikaruniai lidah seorang murid berarti diajar untuk mengatakan apa yang telah dipelajari dari Tuhan, supaya dengan perkataan ia dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Ayat 4b. Lihatlah apa pelajaran terbaik untuk seorang murid, yaitu ia tahu bagaimana menghibur hati yang sedang gundah dan berkata-kata dengan hikmat pada jiwa-jiwa yang lemah dan membutuhkan pertolongan. Memiliki ketaatan dalam perkataan berarti menggunakan kemampuan berbicara untuk membangun orang lain dengan pengajaran Tuhan. 2. Menjadi murid yang taat dalam pendengaran. Ayat 4b dan ayat 5. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Seorang murid harus mendengarkan firman dari mulut Allah dengan tekun dan penuh perhatian. Tak seorang pun boleh menjadi guru sebelum mereka pertama-tama menjadi murid. Setiap pagi menunjukkan waktu kontinu yang dapat mempertajam kepekaan terhadap pimpinan Tuhan. Pagi hari merupakan waktu yang tepat untuk mendengar perkataan Tuhan sebelum mendengar kebisingan yang lain. Tetapi mendengar saja tidak cukup. Kita juga harus mendengar seperti seorang murid. Mendengar dan memahami, mendengar dan mengingat. Mendengar seperti seorang yang ingin belajar melalui apa yang didengar. Perlu untuk meminta Tuhan membuka telinga agar dapat memahami apa yang ada di dalam hatinya dan hidup dalam ketaatan kepadanya. Dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. 3. Menjadi murid yang taat dalam penderitaan. Ayat 6. Ayat ini berbicara tentang penderitaan Yesaya dalam menaati panggilan Tuhan. Meski tidak ada penjelasan langsung mengenai kesulitan yang dialaminya, namun yang pasti bahwa nubuat ini digenapi secara penuh dalam Yesus Kristus. Ia harus mengosongkan dirinya dari kesetaraannya dengan Allah dan meredahkan dirinya menjadi hina. Bandingkan Filipi 2 ayat 6-8. Yesus Kristus adalah teladan sempurna dalam penderitaan karena ketaatannya pada kehendak Allah. Ketaatan yang penuh dalam penderitaan adalah karena ia sabar dengan mata yang tertuju pada kehendak Bapaknya. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku, dan dengan demikian aku tunduk kepada Allah, bukan seperti yang kukehendaki,
melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Seorang murid tidak boleh lebih dari gurunya, karena ia akan belajar bagaimana tetap taat di saat melewati berbagai penderitaan dan mengalami kemenangan. Sahabat Iktus, bagaimana sikap seorang murid Kristus? Ia haruslah seorang yang taat dalam perkataannya, yakni hanya mengucapkan kata-kata yang membangun bagi setiap orang yang ada di sekitarnya. Pekerjaan utama seorang murid adalah belajar, sehingga ia seharusnya memiliki waktu lebih banyak untuk mendengarkan firman Tuhan. Perkataan Tuhan yang telah didengarnya menjadi modal utama untuk dapat menguatkan mereka yang lemah. Saya bukan hanya mau taat pada perkataan dan pendengaran, melainkan sebagai murid Kristus, saya dibentuk menjadi semakin indah melalui setiap penderitaan yang saya alami. Penderitaan menjadi alat Tuhan untuk membentuk saya menjadi murid Kristus sejati. Saya hanya belajar dari Kristus sendiri yang sebenarnya mampu untuk memberontak, tetapi ia tidak melakukannya. Ia tetap taat meski dalam penderitaan, demi tercapainya tujuan Tuhan yang mulia. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya telah taat untuk menggunakan perkataan saya sebagai alat untuk membangun orang lain? Apakah saya telah mengalami bagaimana Tuhan membuka pendengaran saya untuk mengerti dan melakukan apa yang difirmankannya? Sediakah saya sebagai murid Kristus untuk tetap taat meski dalam penderitaan? Tuhan Yesus, saya ingin menjadi murid-Mu yang taat, baik dalam perkataan, pendengaran, dan penderitaan. Saya mengerti bahwa Tuhan melatih saya untuk senantiasa menyampaikan perkataan yang membangun dan bukan menjatuhkan. Bangkitkanlah gairah saya untuk mendengar firman Tuhan secara rutin di pagi hari, karena inilah yang memampukan saya untuk dapat menjadi berkat. Ya Tuhan, kuatkan saya untuk melewati masa penderitaan hingga saya muncul sebagai seorang pemenang. Amin. Tugas seorang murid Kristus hanyalah taat kepada Kristus. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu